Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam wa muridin bisani wa qali Alhamdulillah syukur alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-mahdi wal ahdi wa al-mawquf sallallahu alaihi wa ahmad billahi min syarri ahmad min ayyul hidayah wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam alika malika min kamali. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad min qalbi ma arsalaka rahmatan alamin wa muftatahan wa min qali wa innaka la talaqal qur'ana hakimin alim tayyibul a'lam min qali wa innaka la tahdi siratal mustaqim subhanallahi wa bihamdihi mustaqim ar-rahim wa ala alihi wa sallam bi qadri wa asari wa jalali al-nasi min al-anayati wa al-'ali Allah yaqdim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallam wa sallim ala akhiriyati wa nuril hidayah al-khalaqi al-mawdi wal qa'id wa qawli wa qawli wa al-jin ala alihi wa sahbihi wa sallam kama huwa alima anta wa alina minhu wa alaihi al-nasi min al-qulub takhsis yakun ya rabbi ya Allah ya Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para bapak ingkang hormati lan kula muliakan. Syukur alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, Amin. nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan, sehingga masih bisa berkumpul di majlis yang mulia ini. Semoga kita semuanya masih istiqomah diberikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas. Amin Allahumma alamin. Salawat wassalam datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita semuanya diberikan syafaat saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu ingkang hormati, melanjutkan pembahasan yang kemarin, di mana kemarin baru membahas tentang aqidatul awam, matan aqidatul awam atau biasa disebut dengan roman aqidatul awam, dengan syarahnya al-futuhat al-yusriyah fi syarhi aqaidil ummatil Muhammadiyah. Kemarin sudah dibahas tentang kaitannya mu'allif atau penyusun kitab ini dan syarahnya, di mana penyusunnya itu adalah Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Kafari
lahir di negara Mesir dan meninggal di Saftah, meninggal di Makkah. Kemudian syarahnya banyak daripada aqidah awam. Yang akan kita bahas adalah syarah daripada syarahnya Maulana Ad-Doktor Yusri As-Said Jabir Al-Qasim. Beliau adalah salah satu ulama Al-Azhar. Beliau juga merupakan daripada guru kami. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa karamatihi wa syafaatihi wa fid-dharain amin. Semoga Gusti Allah memberikan manfaatan dari susunan beliau yang syarah dari kitab Aqidah Allah. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita ini akan membahas tentang kitab tauhid, membahas kitab tentang tauhid, di mana tauhid adalah kalau misalkan masuk dalam hadis al-iman, kita ini punya agama, di mana agama ini kita beragama Islam, kemudian kita mempunyai iman dan mempunyai ihsan. Islam itu nanti akan dibahas secara menyeluruh dalam segi amali praktek, nanti masuknya ke dalam fikih. Kemudian al-iman, iman ini masuk ke dalam akidah, di mana akidah ini nanti akan kita bahas dalam akidah, yaitu akidah yang merujuk kepada akidah Asy'ariyah, akidah al-Asy'ariyah al-Maturidiyah. Kemudian kita juga masuk ke dalam ihsan. Ihsan ini nanti merujuk pada tasawuf. Tapi sebelum ke tiga-tiganya kita masuk ke satu dulu, yaitu kitab tauhid, di mana dasar ilmu dasar sekali sebelum masuk ke dalam tingkat tinggi. Kita akan kembali lagi sinau belajar kembali, di mana matan aqidatul awam ini sudah biasa disyarah, sudah biasa dihafal ketika kita masih kecil. Tapi pemahaman kita ketika masih kecil itu akan berbeda dengan pemahaman kita ketika sudah besar. Ketika kita masih kecil, kita belajar aqidatul awam, hafal aqidatul awam, itu hanya sekedar hafal apa itu Gusti Allah, apa itu sifat-sifatnya, apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang mungkin, siapa itu Nabi. Itu hanya sekedar hafal saja. Tapi ketika sekian beranjak dewasa, pemahaman tentang tauhid juga akan terus belajar, akan terus berubah. Ketika masih kecil kita hanya sekedar hafal, ya paham hanya sekedar paham. Tapi ketika sudah beranjak dewasa, itu harus dipupuk sehingga mengakar dalam diri kita. Maka ketika sudah mengakar, kita tidak akan goyah, tidak akan tersesat kaitannya dengan akidah. Maka dari itu, yang namanya mengaji itu tidak ada batasnya. Batasnya. Ya sinau aqidatul awam ketika masih madrasah, ya terus ngaji terus sampai dewasa, yang ngajinya aqidatul awam. Adapun mau beranjak melewati kitab-kitab lain, itu nanti berproses. Kita masuk ke halaman syarah daripada Manzumah Aqidatul Awam. Ada halaman 40. Jadi awal bait kita baca maknanya, yang baca syarah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana 'ulumihi wa ma syafa'ahu fi amin. Wa qala syukrahu wa isyrahihi. Abda bismillahirrahmanirrahim. Musannif ini Syekh Muhammad Al-Marzuki memulai matan itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai matan ini dengan mengucapkan Bismillah, dengan nama Gusti Allah Ar-Rahman, dan sifat Rahmannya Gusti Allah, sifat kasih sayangnya Gusti Allah, Maha Pengasihnya Gusti Allah. Wa birrahimi, lan sifat Allah yang Maha Rahim, yang Maha Penyayang. Daimil ihsani, yang langgeng ihsannya, langgeng kebaikannya. Ini secara terjemahnya terlihat atas. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Wa hadha huwal bait alladhi qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bait yang diucapkan kanjeng Nabi firru'ya, dalam mimpi, di Syekh Ahmad Al-Marzuki, yang dimiliki oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah. Sebagaimana sudah dijelaskan kemarin, bahwasanya awal mula matan Aqidatul Awam ini adalah berasal dari mimpinya Syekh Ahmad Al-Marzuki. Mimpinya Syekh Ahmad Al-Marzuki bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Syekh Ahmad Al-Marzuki bermimpi, beliau bertemu dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bersama para sahabatnya mendatangi Syekh Ahmad Al-Marzuki. Apa kata Kanjeng Nabi? Wahai Syekh Ahmad, bacalah ilmu tauhid. Apa kata Syekh Ahmad Al-Marzuki? Apa itu ilmu tauhid yang mana? Maka dimulailah oleh Kanjeng Nabi, Abda'u bismillahirrahmanirrahim wabirrahimi daimil ihsani. Kanjeng Nabi memulai bait tersebut. Setelah bait tersebut diucapkan di awal mula pertama kali, Abda'u bismillahirrahmanirrahim wabirrahimi daimil ihsani, kemudian secara otomatis dilanjutkan oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki, alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli, thumma sholatu wassalamu ala nabi kalimat qad wahada. Itu sampai selesai. Tapi bukan berarti ilmu ini datang dari mimpi, bukan. Karena sebelumnya Syekh Ahmad Al-Marzuki ini sudah belajar dari kecil mula. Dari kecil sudah belajar, sudah menghafal Al-Quran, sudah memahami Al-Quran, paham hadis, paham tauhid, paham fikih, paham ihsan, paham tasawuf, semuanya sudah belajar. Ini hanya asal mula saja, asal mula dari mana matan Aqidatul Awam ini diucapkan. Di mana berbagai riwayat dikatakan bahwasanya matan ini berasal daripada mimpinya Syekh Ahmad Al-Marzuki bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Abda'u bismi wal ismu alamun ala musamma. Ini masuk ke dalam syaratnya Maulana Dr. Yusuf Ibrahim Hasani. Wal ismu, dimulai dari isim. Isim ini wal ismu alamun ala musamma. Yang namanya nama itu alam ala musamma.
Nama itu adalah sebuah tanda. Kita mempunyai nama itu tanda, al-musamma, tanda bagi seseorang yang dinamakan atau sesuatu yang dinamakan, hanya tanda saja. Warajihu huwa laysa 'ainul musamma, dan secara rajihnya laysa 'ainul musamma, bukan hakikat yang dinamakan. Nama saya Sahal, tapi hanya sekedar nama, bukan tubuh. Bukan berarti nama saya ketika diucapkan Sa maka tubuh saya setengah. Tapi nama itu adalah tanda bagi sesuatu yang dinamakan. Li'annahu law kana 'ainul musamma lahtaraqat 'inda qalika nam. Kenapa dinamakan ar-rajihu laisa 'ainul musamma? Yang namanya nama itu tanda pada orang yang dinamakan, tanda pada sesuatu yang dinamakan. Ya annahu law kana 'ainul musamma, seandainya nama itu adalah hakikat dari yang dinamakan, lahtaraqat 'inda qaulika, pasti akan terbakar ketika mengucapkan narun. Di sini dicontohkan oleh syarahnya, narun kan artinya api. Mana api? Api itu ya sesuatu yang berapi. Ketika ngomong api, kebakar. Atau ini HP, boleh nggak dikatakan ini bukan HP? Boleh, tapi orang-orang sudah tahu kalau ini adalah handphone. Boleh nggak nama saya diganti dengan orang lain atau Abdullah? Boleh, tapi masyhurnya ini adalah nama saya Sahal. Fandaru alam ala syai', maka nama api adalah sebuah tanda atas sesuatu, alladhi yahruq, sesuatu yang terbakar. Fahuwa dalun ala musamma, fahuwa aina, namanya api itu hanya petunjuk atas yang dinamakan, min jihatil lafzi, dari segi lafaz dan tandanya saja. Wa ghairu dal, dan bukan petunjuk atas yang dinamakan dari segi athar, dari segi hakikat. Jadi yang namanya Sahal itu tanda, bukan hakikat saya, hanya sebagai tanda saja kalau tubuh ini namanya Sahal. Seandainya dikatakan sah, itu kan setengah, hal itu setengah lagi. Ketika saya ngomong sah, bukan berarti tubuh saya menjadi setengah, bukan. Jadi ketika ngomong Sahal, itu hanya sebagai nama saja. Maka bersyarah di sini Maulana Syekh ingin menjelaskan tentang arti atau hakikat dari istilah isim. Kalau di kitab-kitab lain syarat tentang isim itu sampai 3 halaman, 4 halaman, bahkan sampai 1 buku. Yang pada sekarang itu hanya orang-orang yang sudah masuk ke dalam tingkat tinggi membahas tentang isim saja. Maka beliau meringkas tentang hakikat istilah isim itu seperti apa. Paham gitu? Paham. Lanjut. Allahu abda'u bismillahirrahmanirrahim.
bismi Allah. Allah itu alam ala dzati al-kamil sifati. Allah itu alam atau tanda atas zat yang sempurna sifatnya. Jadi Allah dipuya nama yang sempurna secara zat, sempurna sifatnya. Wa yadullu 'ala Allahi bi kulli ajzaihi. Nama Allah itu yadullu 'ala Allahi azza wa jalla bi kulli ajzaihi, menunjukkan atas Gusti Allah dari segi bagian-bagiannya. Maksudnya apa? Fal alifu fi Allahu, alif pada nama Allah tadullu ala wahdaniyah, menunjukkan atas keesaan. Jadi alif itu menurut syarak itu menunjukkan keesaan. Walau hadzafna al-alifa sorotillah, kata-kata Allah ketika alifnya dibuang maka menjadi lillah. Lillah ini menunjukkan Allah juga, kadang Gusti Allah, untuk Gusti Allah. Walau hazafna Allah, ketika lillah itu dihapus lamnya maka menjadi lahu. Lahu mungkin dalam bahasa Arab juga lahu ai lillah, bunyi itu dhamir. Wa idza hadzafna lam ats-tsaniyah sarat huwa, hu. Jadi lahu dibuang lamnya menjadi hu ini dhamir. Maka kata-kata Allah di sini ketika dibuang huruf-hurufnya secara perlahan itu akan menunjukkan kepada semuanya ditujukan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fawal ismu jami'u ad-dalu 'ala dzat, maka nama Allah itu merupakan isim al-jami', nama yang sempurna, nama yang menyeluruh, ad-dalu 'ala dzat, yang menunjukkan atas zatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi tadkhulu bihi lis-shalah, dan nama Allah ini masuk ke dalam salat atau dalam kata-kata yang dilakukan dalam salat. Diqalika Allahu akbar. Wala yajuzu an tadkhula as-shalat bi ghairihi, dan enggak boleh kata-kata Allah itu diganti dalam salat. Misal Ar-Rahman Akbar itu tidak boleh. Kata-kata Allah di sini itu merupakan ismu al-kamil dzat sifat, ay alam ala dzatil kamil sifat. Jadi pensyarah yakni Maulana Al-Yusri menjelaskan bahwasanya Allah di sini mempunyai nama yang sempurna. War-Rahman al-waw harfu tafsir. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai matanya dengan menyebut nama Gusti Allah. Ar-Rahman aywa di sini penjelas daripada sifatnya Gusti Allah itu Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Ai Allahu huwa Ar-Rahman. Gusti Allah itu mempunyai sifat yang maha pengasih. Bi'atibari madhar rahmaniyah fil kaum, maksud daripada maha pengasihnya Gusti Allah itu dilihat dari madhar ar-rahmaniyah, dilihat daripada penampakan rahman, penampakan kasih sayangnya Gusti Allah fil kaum, di alam raya. Apa penampakannya? Mitul ijari minal adam, dari yang tidak ada sesuatu menjadi ada. Wal ibdad ba'dal ijad, dari adanya sesuatu dengan adanya pertolongan. Wal imdad ba'dal ijad, pertolongan setelah adanya sesuatu. Yang tadinya
al-ijad minal adam, sesuatu yang ada dari tidak ada, wal imdad ba'dal ijad, dan pertolongan setelah ada. Wa hadza huwa jalla ala jalal ni'am, dan ini adalah petunjuk dari jalal ni'am ar-rahman, yakni jalal ni'am, keagungannya nikmati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semisal Gusti Allah itu wujud, ada, yaitu qadim, maka kita sebagai makhluknya itu yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang tadinya ada itu ditolong dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang sempurna. Atau misalkan dibahas secara luas, rahmatnya Gusti Allah itu menyeluruh ketika dibandingkan dengan rahimnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi, dan dengan rahimnya Gusti Allah, ait maha penyayangnya Gusti Allah. Apa itu rahim? Ar-Rahim wa al-mun'im bi daqaiqin ni'am. Kalau tadi Ar-Rahman itu adalah jalailun ni'am, keagungan nikmatnya Gusti Allah, tapi Ar-Rahim di sini daqaiqun ni'am, tafasil atau rincian nikmat. Jadi nikmat yang sempurna menyeluruh itu disifati oleh rahmatnya Gusti Allah, rahmatnya Gusti Allah. Tapi rincian nikmat-nikmat itu dimasuk ke dalam rahimnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ai an-ni'am allati tudrikuha wallati la tudrikuha. Rahim adalah maha penyayang, di mana maha penyayang ini adalah nikmat yang diberikan Gusti Allah kepada kita, baik yang kita ketahui dan tidak kita ketahui. Atau bahasa lainnya, perbedaan rahmat dengan rahim. Kalau rahmat itu sifatnya Gusti Allah yang sempurna, menyeluruh, baik itu untuk khusus orang mukmin, orang kafir, itu Gusti Allah memberikan rahmat. Sekalipun makhluknya Gusti Allah ada yang maksiat, tapi Gusti Allah masih memberikan nikmat. Itu namanya nikmat rahmat. Sekalipun orang kafir tidak sholat, tapi masih diberikan nikmat, itu namanya nikmat rahmat. Tapi khusus rahim itu khusus. Jadi rahim ini tafasil, atau rahim ini nikmatnya Gusti Allah khusus untuk orang-orang mukmin. Akan dirasakan nanti ketika di akhirat. Jadi sifatnya Gusti Allah yang rahim itu khusus untuk orang-orang mukmin, untuk kita sebagai orang Islam. Tapi rahmat itu akan didapatkan oleh seluruh alam. Daimul ihsani, abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahim daimul ihsani. Apa itu daimul ihsan? Langgeng kebaikannya. Min muqtadayati tajalliyati rahmaniyah wa rahimiyah dawamul ihsan wa tatamu'ihi. Dari penerapan atau dari muqtadayat, dari kebutuhan tajalliyat penampakan sifat Gusti Allah yang rahmat dan yang rahim, itu adalah dawamul ihsan. Jadi sifat Gusti Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang ini tidak terbatas. Dawamul ihsan. Jadi tidak terbatas oleh waktu, maka di sini dikatakan dawamul ihsan, langgeng ihsannya, kebaikannya, di mana kebaikannya ini bersumber dari sumbernya dari rahmat Gusti Allah dan rahimnya Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Walaqad bada'a al-musannifu bil basmalah tayammunan bil Qur'an waqtidaan bihi. Setelah dijelaskan tentang ad-da'u bismillahirrahmanirrahim daimil ihsani, maka walaqad bada'a musannif itu memulai dengan basmalah tayammunan bil Qur'an, mengikuti Al-Qur'an. Jadi seluruh makan, seluruh nawawan pasti diawali dengan kalimat basmalah, itu agar bisa mendapatkan keridhaan dari Allah, agar dimiliki dengan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan makan, seluruh makan, dan khususnya di sini makan qilatul awal, memulai dengan bacaan basmalah agar bisa mendapatkan keberkahan dari Al-Qur'an, karena mengikuti Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Waqtidaan bihi, dan mengikuti Al-Qur'an. Tsumma tsana bil hamdi faqala, kemudian setelah membaca basmalah maka dimulai dengan alhamdulillahil qalimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Alhamdulillah, falhamdu idharul imtinan ma'at ta'zim. Falhamdu, dan segala puji pada Gusti Allah Al-Qadim yang maha mendahului, Al-Awwali yang maha awal, wal akhir yang maha akhir, al-baqi yang maha kekal, bila tahawuli, tanpa ada tahawul, tanpa ada pergerakan, tanpa ada perubahan. Gusti Allah itu tidak berubah. Alhamdulillah, falhamdu idharu imtinan ma'ata'im. Apa itu alhamdulillah? Falhamdu di sini ujian atau idharu imtinan, memperlihatkan imtinan, memperlihatkan nikmat, tapi nikmatnya dengan ta'zim, dengan keagungan, wal mahabbah, dengan kecintaan, wa nisbatul kamal, dengan menghubungkan kesempurnaan. Dibedakan dengan wasyukur, perbedaan alhamdu pujian dengan syukur kesyukuran. Kalau syukur di sini idharul imtinan ala ni'mah, menampakkan kenikmatan atas kenikmatan. Lidzalika qalu fi haqqihi azza wa jalla, oleh karenanya orang Arab itu mengatakan tentang Gusti Allah, la yuqadu ala makruhin siwa, tidak dipuji atas keburukan kecuali pada Gusti Allah. Maksudnya apa? Jadi kaitannya dengan kalimat alhamdu. Alhamdu ini pujian kepada Gusti Allah. Alhamdulillah, pujian kepada Gusti Allah keseluruhan nikmat, di mana nikmatnya itu secara zahir bisa baik bisa buruk. Kalau kita mendapatkan nikmat sehat itu baik, mendapatkan nikmat sakit itu nikmat atau bukan? Hakikatnya nikmat, tapi secara zahir itu musibah. Maka ketika mengatakan saya sakit, secara zahir itu musibah, tapi ya secara hakikat itu nikmat, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Ya sing imam wis dhuwur nek mumet pasti alhamdulillah. Tapi ya jarang ketika mumet astagfirullah itu salah. Tapi ketika imannya sudah tinggi, itu ketika sakit diberikan bahaya, diberikan musibah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, itu harusnya mengucapkan alhamdulillah. Dengan adanya bahaya, dengan adanya musibah, itu hakikatnya dihapus dosa kita. Sehingga ketika hapus dosanya di dunia, kita tinggal nikmat nanti di akhirat. Maka kita mengucapkan alhamdulillah, karena alhamdulillah ini nikmat yang sangat agung, baik itu buruk menurut kita
ataupun baik menurut kita, buruk menurut kita, tapi itu adalah baik menurut Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat musibah, kalau imannya kita tinggi, harus kita ucap alhamdulillah. Kenapa? Bisa jadi bahayanya kita itu nanti ada hikmahnya nanti. Oh, berarti saya tidak boleh seperti ini lagi. Gak mungkin kita ngomong ketika sakit asyukurulillah, jangan. Karena asyukur ini adalah kenikmatan, memperlihatkan kenikmatan yang dohir saja. Jadi khusus yang baik-baik pasti kita mengucapkan syukur. Ya, saya syukur pada Gusti Allah secara dohir baik. Tapi ketika kita buruk, maksudnya ketika kita sakit atau kita mendapatkan bahaya, mendapatkan musibah, secara dohirnya itu buruk, tapi kalau imannya kita tinggi, kita wajib baca alhamdulillah. Itu bagi imannya yang tinggi. Maka di sini kita belajar baiknya buruk kita itu hakikatnya Gusti Allah yang kasih, pasti hakikatnya baik. Kitanya aja yang banyak dosa. Maka ketika banyak dosa, kita balik lagi, kita ketika mendapatkan musibah itu pernah melakukan apa? Perkara itu mungkin kita sakit jantung, sakit liver, sakit gula darah. Itu menurut kita itu sebenarnya hanya wasilah saja, wasilah sabab, di mana hakikatnya itu adalah dosa-dosa kita yang dulu pernah kita lakukan, sehingga Gusti Allah memberikan cobaan di dunia agar kita sadar, oh kita kurang dekat dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya sakit, dengan adanya musibah, kalau kita sadar, kita ucapkan alhamdulillah. Tapi kalau nggak sadar-sadar, terus akan diberikan kesakitan sampai kita sadar. Tapi jangan kita bandingkan kita dengan non-muslim. Non-muslim itu nggak bisa dimasukkan ke dalam kaidah alhamdulillah, syukurillah. Walhamdu yuwaffi kulla murada illa min ibadihi. Dan pujian itu akan menutup semua muradatillah, menutup seluruh iradatnya Gusti Allah. Keinginannya Gusti Allah akan ditutupi dari hambanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Iradahnya Gusti Allah baik atau buruk itu akan ditutupi dengan kalimat alhamdulillah. Baik buruknya kita pasti kita ucap alhamdulillah. Wa syukru yughatti al-mun'im al-dhahira. Dan syukur itu menutupi nikmat yang terlihat. Jadi nikmat yang terlihat kita mengucapnya dengan syukur. Tapi nikmat yang sangat besar, baik itu baik atau buruk, kita mengucapkan dengan alhamdulillah. Idzalika alhamdu a'ammu minasyukri. Alhamdulillah itu lebih umum daripada syukur. Falhamdu 'alal jalal wal jamal wa syukr 'alal jamal. Falhamdu itu pujian itu adalah untuk keagungan dan keindahan, walaupun secara zahirnya itu ada musibah bagi kita, tapi sebenarnya itu adalah keagungannya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa syukru 'alal jamal, sedangkan syukur itu atas keindahan Gusti Allah saja. Jadi secara zahir syukur itu bentuk kita untuk menampakkan nikmat yang baik, sedangkan mengucapkan alhamdulillah hakikatnya itu bentuk kita mengucapkan atas nikmat baik itu maupun buruk. Itu perbedaan antara alhamdulillah, pujian dan kesyukuran. Alhamdulillahil qadimil awwali. Al-qadim, Gusti Allah punya sifat al-qadim. Nanti akan dibahas lebih detail di sifatnya Gusti Allah.
Al-Qadimil awwali alladzi lam yasbiqhu adam. Apa itu Al-Qadim? Al-Qadim niki maha mendahului, alladzi lam yasbiqhu adam, maha mendahului yang tidak didahului oleh ketiadaan. Kalau kita kan yang tiada menjadi ada. Sing ngene kakak terus anak kita sebelumnya belum lahir kemudian lahir, orang tua kita yang tadi belum lahir menjadi lahir. Gusti Allah Al-Qadimul Awwal alladzi lam yasbiqhu adam. Gusti Allah itu maha mendahului yang tidak didahului oleh ketiadaan, ada langsung. Bahwa awal kulli syai', Allah itu adalah awal dari segala sesuatu, wala awal, dan tidak ada perawalan bagi Gusti Allah. Wal akhirul baqi, maha akhir dan maha kekal, ay huwa ba'da kulli syai'. Allah itu setelah segala sesuatu ya tetap ada Gusti Allah. Jadi karena itu kita mengatakan fahal zaman bil awaliyah, fahal fana bil awaliyah. Gusti Allah menentukan zaman, Gusti Allah menentukan waktu dengan perawalan. Gusti Allah fahal fana menentukan al fana dengan maha akhir, dengan akhir. Jadi awal dan akhir Allah. Bila ta'amuli daim la yataghayyar. Jadi Gusti Allah daim akan selalu ada, la yataghayyar, tidak berubah. Kalau kita berubah yang tadinya bayi berubah menjadi anak kecil menjadi dewasa, tua, meninggal, itu berubah. Gusti Allah itu tidak berubah. Ya anak tahawul, karena yang namanya berubah itu makna taghayyur, ada pergerakan. Wa taghayyur makna al-hudus, dan perubahan itu maknanya al-hudus, sesuatu yang baru. Wa ta'athur bi mu'athir, ada pengaruh dari yang mempengaruhi. Jadi ada sebab, ada akibat. Niku makhluk. Tapi Gusti Allah tidak, la ta'athur bi mu'athir. Al-Qadim wa hasyahu min kulli dzalik, dan tidak mungkin Gusti Allah itu memiliki at-taghayyur min kulli dzalik, dari segala sesuatu yang bisa berubah itu Gusti Allah itu mustahil. Fa huwal qahir fawqa ibadi, dan Gusti Allah itu al-qahir, Gusti Allah itu maha menundukkan fawqa ibadi, atas segala hambanya. Itu sekilas tentang sifat Gusti Allah yang nanti akan dibahas pada sifat yang 20. Kemudian musannif, kemudian dilanjutkan wassalatu wassalamu sarmada ala nabiyil khairin man qad wahada. Kemudian salawat dan salam yang abadi ala nabi, atas kanjeng Nabi khairin man qad wahada, dan kanjeng Nabi khair, sebaik-baik yang sing mengesaan Gusti Allah. Ba'da basmalah walhamdulillah, ba'da basmalah walhamdulillah, setelah kadamatan tadi mengucapkan bismillah dan alhamdulillah, syara'al musannif bis salatu ala nabi. Kemudian musannif Syekh Ahmad Al-Marzuki bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka'adatil muslimin fil khutbah, sebagaimana biasa diucapkan dalam khutbah. Sarmada, tsumma sholatu wassalamu sarmada, kemudian salawat dan salam sarmada aida iman, senantiasa salawat dan salam dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa senantiasa? Kenapa terus menerus? Ya anna sholatullah ala nabi, karena salam Gusti Allah kepada kanjeng Nabi daiman dan mustamirrah. Salawatnya Gusti Allah kepada kanjeng Nabi itu akan terus menerus, min qabli dhuhuril aqwan, dari sebelum munculnya alam raya.
lita'alluqiha bi ilmillah, karena ada berkaitan dengan ilmunya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa ila ma nihaya, dan salatnya Gusti Allah, salawatnya Gusti Allah pada kanjeng Nabi sampai pada ma nihaya, tidak ada akhirnya daripada zaman. Faya amru sarmani, dan salawat dan salamnya Gusti Allah itu perkara yang abadi, sarmadi abadi. Maksudnya apa? Gusti Allah ini bersalawat kepada kanjeng Nabi itu tidak berkaitan dengan jasadnya kanjeng Nabi. Karena kanjeng Nabi yang kita yakini adalah kanjeng Nabi sudah diciptakan oleh Gusti Allah sebelum alam raya ini diciptakan. Siapa Gusti Allah menciptakan pertama kali makhluk, yaitu nurnya kanjeng Nabi atau ruhnya kanjeng Nabi. Terkait jasadnya ketika nanti setelah Nabi Isa. Tapi kenapa nanti di sini Tsumma sholatu wassalamu sarmada? Ini mempunyai isyarat bahwasanya salawat paling kanjeng Nabi itu abadi. Kenapa kita masih salat sama kanjeng Nabi sampai sekarang, walaupun secara jasadnya kanjeng Nabi sudah meninggal? Itu punya isyarat bahwasanya kanjeng Nabi itu masih hidup secara ruh. Kenapa Gusti Allah salawat pada kanjeng Nabi itu sebelum kanjeng Nabi itu diciptakan secara jasad? Karena secara arwah kanjeng Nabi sudah diciptakan pada awal mula sebelum alam ini diciptakan. Ada dalil dalam Al-Quran itu dikatakan bahwasanya Gusti Allah menciptakan kanjeng Nabi itu pertama kali. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah kanjeng Nabi, sesungguhnya inna sholati, sesungguhnya sholat Allah, sholat nusuki wa mahyaya, ibadah Allah lan hayat Allah lillahi rabbil alamin. Ini Gusti Allah Subhanahu wa taala, la syarika lahu wa bidzalika umirtu, dan begitulah aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali muslim. Pertama kali di sini pertama ketika beliau menjadi nabi, bukan. Pertama di sini ketika kanjeng Nabi ini diciptakan pertama kali sebelum alam raya. Maka khitobnya Gusti Allah, kul wahai katakanlah Nabi. Ini khitobnya bukan kepada kanjeng Nabi ketika kanjeng Nabi mendapatkan wahyu. Khitobnya bukan kanjeng Nabi ketika kanjeng Nabi sudah mendapatkan kenabian setelah umur 40. Tapi khitobnya Gusti Allah dengan mengatakan kul, itu khitobnya Gusti Allah kepada kanjeng Nabi ketika masih dalam nurnya Muhammad, sebelum Nabi Muhammad diciptakan secara jasad, ketika dikaitkan dengan wa ana awwalul muslimin, dan Quran ini pertama yang menjadi muslim. Jadi isyarat di sini wassalatu wassalamu sarmada abadi. Abadi di sini baik ketika akhir maupun awal itu akan selalu bersolat kepada kanjeng Nabi sampai akhir zaman, karena ruhnya itu tidak akan meninggal, akan tetap ada. Makanya ketika kita memahami tahiyat kita, tahiyatul barakatus salatu billah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak, di sini aku ucapkan salam pada engkau wahai kanjeng Nabi. Kak di sini kalau dalam bahasa Arab itu kaful khitbah, kaf yang hadir, bukan kaful dhaif, karena dhaif itu dhamir. Maka ketika ka di sini
berarti tandanya kanjeng Nabi hadir. Kita nyari yang tidak saja. Maka banyak para kiai-kiai ketika biasanya dalam maulid, mahalul qiyam, konon katanya riwayat kiai orang bisa ngaji ketika mahalul qiyam. Maka jika sudah selesai maulid, para jemaahnya tak kenal kiai. Kiai bisa dia orang isi, maka akan kanjeng Nabi. Jadi hanya orang-orang yang punya kemuliaan yang bisa melihat kanjeng Nabi secara yakdon. Ini isyarat bahwasanya kanjeng Nabi sampai sekarang secara ruhnya itu masih ada. An-Nabi ay alif wal lam lil ahdi. An-Nabi di sini yakni ay Nabi al-ma'bud, Nabi yang dimaksudkan yaitu bisalat alaihi minallah, salawat kepada dari Gusti Allah, yaitu Nabi di sini yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairan qad wahada, kanjeng Nabi adalah sebaik-baik orang yang mengesahkan Gusti Allah. Ya annahu a'lamu khalqi billah, karena kanjeng Nabi di sini a'lam, orang yang paling mengetahui secara makhluk tentang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalul wahidin wal muslimin. Kaitannya dengan ayat tadi, dan kanjeng Nabi adalah awwalul wahidin, orang yang pertama kali mengisahkan Gusti Allah dengan isyarat tadi Al-Qur'an, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa ja'alahu subhanahu wa ta'ala, dan Gusti Allah menjadikan kanjeng Nabi itu Fatihah wa khatiman, pembuka dan penutup. Apa itu pembuka? Pembuka ketika kanjeng Nabi secara alam ruh diciptakan. Beliau membuka alam raya. Beliau membuka makhluk sebelum makhluk alam raya diciptakan. Gusti Allah menciptakan pertama kali yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan di sini Fatihah wa khatiman, ay khatiman rasul, penutup dari segala nabi-nabi. Maka dikatakan di sini wa ja'alahu, ay wa ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala Fatihah wa khatiman, dan Gusti Allah menjadikan kanjeng Nabi itu pembuka dan penutup. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi', dan salawat kepada kanjeng Nabi wa alihi dan ahlu baitihi wa sahbihi, dan para sahabat wa man tabi', dan seluruh orang yang mengikuti sabila dinil haq, yang mengikuti agama yang hak, wa yang mubtadi, yang tidak bid'ah. Ay wa alihi kullu mu'min. Wa alihi di sini diartikan setiap mukmin. Milladun Adam ila an yalithallahul ardha wa man 'alaiha. Seluruh mukmin dari awal Nabi Adam sampai hari kiamat. Kemaksud pada dari keluarga, kemudian dikhususkan kerabat kerabat. Dalam syarah-syarah lain wa alihi itu diartikan keturunannya kanjeng Nabi. Tapi di sini syarah beliau juga Habib, yakni Maulana Yusuf beliau Habib, tapi mengartikan wa alihi tidak hanya keturunannya Gusti Allah, keturunannya kanjeng Nabi, tapi juga setiap mukmin, karena beliau meyakini pasti ada sekian persen dari jasad kita itu ada secara nasab, itu ada keturunannya kanjeng Nabi. Sekian persen, tidak menutup kemungkinan. Mungkin jawabnya saya usul. Jadi hakikatnya secara nasab niku ada ahlul bait, para habaib. Kita di sini juga baik secara nasab maupun hasab. Beliau mengatakan ahli di sini kullu mukmin, setiap mukmin itu ahlinya kanjeng Nabi. Ada sekian persen kita masuk ke dalam keturunannya kanjeng Nabi. Atau kalau tidak mengatakan seperti itu, secara ilmu kita nasabnya pada kanjeng Nabi. Wa sahbihi,
Lan para sahabat juga salawat paring kanjeng Nabi Allahumma harf ataf ditaksis ai wa akhussu, dan aku mengkhususkan sahabat alladzi ra'auhu. Para sahabat itu adalah sahabat yang melihat kanjeng Nabi, wa ra'auhu, dan kanjeng Nabi melihat para sahabat. Itu arti daripada para sahabat. Wa matu Islam, dan meninggal dalam Islam. Jadi yang namanya sahabat itu para sahabat, kanjeng Nabi melihat beliau dan beliau melihat kanjeng Nabi. Karena ketika zamannya sahabat enten sing nggak bisa melihat kafir. Itu diantaranya Ibnu Maktum. Bagaimana beliau dikatakan sahabat? Karena beliau tidak melihat Nabi. Tidak, sahabat itu adalah orang yang melihat Nabi dan Nabi melihat mereka, maka dikatakan sahabat. Maka Ibnu Maktum yang tidak bisa melihat juga termasuk daripada sahabat. Waman tabi', waman tabi juga salam kepada kanjeng Nabi al-mu'tadin, dan yang mengikuti wabihim ila yaumiddin, sampai ikut agama kita orang muslim sampai akhirat, mungkin masuk ke dalam Islam, mati dalam keadaan Islam. Sabilil haqqi ay tariqud din, ay agama Islam. Ghairul mubtadi', sabilil haqqi ghairul mubtadi', agama yang tidak bid'ah. Wal bid'ah kullu amrin, bid'ah di sini diartikan kullu amrin mustahdath, setiap perkara baru, khalifus syara', perkara baru yang tidak menyalahi syariat. Jadi bid'ah di sini harus dipahami. Yang namanya bid'ah itu adalah perkara yang baru tapi tidak berseberangan dengan syariat. Amma idza kana muwafiqan lisyara' asy-syarif, kalau bid'ah di sini sesuai dengan syariat kanjeng Nabi, muhaqqiqan wa qasidihi, sesuai dengan maksud-maksudnya, maka dikatakan bid'ah hasanah. Maka yang mengatakan bahwasanya sengarane tahlil tidak ada pada zaman kanjeng Nabi, muludan tidak ada pada kanjeng Nabi. Kita lihat dulu di dalam tahlil itu ada apa? Ada zikir dan kalimat-kalimat yang baik, zikir kepada Gusti Allah. Ketika ada inti di dalam hal itu ada kalimat-kalimat yang baik, maka itu adalah bid'ah hasanah. Yang memang tidak ada pada zaman kanjeng Nabi, nama tahlil itu tidak ada, tapi di dalamnya itu sudah ada. Inti daripada tahlil itu sudah ada. Yang penamaan di situ adalah penamaan atau istilah-istilah yang dipakai oleh para ulama agar lebih dikenal. Maka bid'ah yang dimaksudkan di sini adalah bid'ah yang sesuai dengan syariat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini bermanfaat. Kita cukup sampai di sini dulu. Al-Fatihah. Thank you.